Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Operator Hebat. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai asesmen nasional berbasis komputer ataupun ANBK untuk tahun 2025. Tentu yang akan kita bahas tentang apa saja yang harus dikerjakan oleh operator sekolah ataupun proktor sekolah dalam hal ini untuk pelaksanaan simulasi gladi bersih bahkan untuk ANBK utama nantinya. Untuk proktor mungkin di tahun ini ada yang proktor baru, perlu kita jelaskan sedikit tentang perbedaan antara web view portal dan web ANBK. Oke, kedua web ini akan kita gunakan untuk pendataan ataupun persiapan untuk mengikuti ANBK tahun 2025 ini. Pertama sekali kita bahas dulu sedikit saja tentang web view portal. Di web view portal ini kita akan coba login dulu, kita akan sedikit menyinggung tentang web view portal. Jadi sebenarnya sebelum kita menggunakan web ANBK terlebih dahulu kita harus login dulu ke web view portal ini untuk melakukan proses import data siswa. Import data siswa nanti setelah kita login, import data siswa ada di bagian ini, tarik ya. Kemudian nanti kita harus tarik data, kita pastikan checklist, kemudian kita sesuaikan semester. Semester di sini ada semester 2024, semester 2 genap yaitu semester kelas 4 dia, semester 2 di kelas 4 dia. Untuk yang satu lagi adalah semester 2025 satu semester ganjil yaitu semester yang sedang berjalan ini. Pada saat kita melakukan tarik ataupun import data ini harus diperhatikan dulu. Jika kita belum melakukan proses sinkron dapodik, tentu siswa yang kelas 5 pada saat ini masih di kelas 4 di aplikasi dapodik kita. Jadi kita lakukan tarik data dan pilih semester genap ini. Tapi apabila kita sudah melakukan proses sinkronisasi dapodik untuk semester ganjil yang sedang berjalan ini, maka siswa tersebut sudah ada di kelas 5 dan sudah semester 1 ataupun semester ganjil. Oke, kita pilih yang mana yang sesuai. Tapi kalau untuk saat ini, pada saat saya buat video ini, dapodik belum rilis dan saya memilih semester 2024-2 yaitu semester genap ya. Kemudian kita klik tariknya ini ini sudah saya lakukan proses tarik data. Dan sudah ada 28 jumlah peserta yang akan menjadi persiapan untuk disampling sebagai peserta yang akan mengikuti ANBK utama nantinya. Oke, kemudian setelah kita berhasil tarik ataupun import data, bisa kita lihat di menu biodata ini sudah masuk ya, biodata siswa sudah masuk. Nanti tinggal tugas proktor cek mana yang kurang, tinggal diperbaiki di aplikasi dapodik, kemudian sinkron dapodik nanti. Kemudian bisa kita lakukan tarik data kembali. Misalnya ini kan 28 siswa. Ternyata ada satu siswa yang sudah mutasi sebenarnya, namun aplikasi dapodik kita belum bisa kita gunakan. Tentu sudah masuk 28 di sini. Nanti jika dapodik sudah bisa kita gunakan, sudah kita mutasi salah satu siswa misalnya, tinggal kita sinkron dapodik kemudian kita lakukan tarik data kembali di sini, maka di sini akan muncul 27 dengan sesuai dengan jumlah peserta yang sebenarnya yang ada di lapangan hari ini. Kemudian untuk menu sampling ini nanti setelah DNT-nya keluar ataupun daftar nominasi tetapnya keluar, baru difinalisasi data. Ini untuk tugas peserta sampling tinggal kita tunggu saja nanti setelah di sampling oleh sistem, baru kita lakukan proses tarik data di aplikasi ANBK. Oke, ini untuk penjelasan singkat mengenai web view portal. Kemudian kita beralih ke penjelasan tentang web ANBK.
web.anbk.kemdikbud.go.id. Kita coba login. Login ini menggunakan username dan password default yang diberikan oleh Dinas Pendidikan ataupun pos AN di Dinas Pendidikan masing-masing. Kita coba login ya. Oke teman-teman semuanya, setelah kita berhasil login ke web anbk.kemdikbud.go.id, pada saat pertama apabila Anda pertama kali login akan otomatis diarahkan ke halaman ini. Silahkan lengkapi data untuk melanjutkan. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah hal wajib untuk pengaturan akun, pergantian password ya. Karena sebelum kita lengkapi dan ganti password ini, maka untuk akses di sini belum ada. Ya, diperhatikan sebelah kiri ini belum ada akses apapun, belum ada menu apapun. Coba akan kita ganti dulu untuk password ya. Perhatikan untuk nama akun, nama sekolah, nama operator disesuaikan, kemudian isi password baru. Oke, kemudian kita ulangi lagi. Baik, kemudian email, nomor telepon tolong disesuaikan yang sebenarnya, karena nanti untuk tim teknis kabupaten kota bisa menghubungi proktor sekolah apabila ada kendala ataupun ada yang perlu dihubungi. Kemudian silakan masukkan foto ya, masukkan foto, klik browse di sini, kemudian pilih foto dan open dan simpan di sini. Setelah selesai kita klik simpan. Perhatikan di sebelah kiri ini ya. Oke, dengan kita simpan maka akan terbuka akses menu-menu baru yang harus kita kerjakan dan harus kita pahami mungkin terlebih dahulu. Yang pertama sekali kita cek untuk pengumuman tanggal 17 Juli 2025. Untuk persiapan simulasi ANBK berikut langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Ini untuk tim teknis profesi dan kabupaten kota. Kita cek saja yang di bawah ini untuk satuan pendidikan yang akan melaksanakan AN. Silakan untuk segera melakukan yang pertama sekali, memperbaharui data infrastruktur, proktor utama, dan teknisi. Kemudian yang kedua, silakan untuk memilih status dan moda pelaksanaan. Nah, bisa jadi untuk tahun 2024 kemarin kita masih menumpang ya. Jadi untuk tahun 2025 ini misalnya kita sudah mandiri, nanti kita akan ubah menjadi mandiri. Begitu juga dengan moda pelaksanaan. Jika sebelumnya kita full online, mungkin untuk tahun ini kita buat semi online, ataupun sebaliknya, dulu semi online, untuk tahun ini kita akan buat full online. Nanti bisa kita pilih sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini. Kemudian yang ketiga, mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk menempatkan ID proktor. Tentu kalau kita baca di sini agak sulit dipahami sedikit, dan marilah kita langsung saja eksekusi tentang 3 poin yang sudah ada di pengumuman web ANBK tertanggal 17 Juli 2025 ini. Sedikit juga kita singgung mengenai tanggal-tanggal penting simulasi ANBK. Sampai dengan Minggu 20 Juli pukul 23.59 ini pemutakhiran data status dan moda. Makanya untuk proktor sekolah silakan langsung disesuaikan ataupun dipastikan untuk status dan moda pelaksanaan sebelum tanggal 20 Juli 2025. 19 Juli sampai dengan 20 Juli jadwal detail akan diumumkan selanjutnya. Untuk sinkronisasi simulasi ini khusus yang semi online. Kalau yang full online tidak perlu melakukan sinkronisasi lagi. Untuk pelaksanaan simulasi untuk tahun ini semua jenjang berbarengan ya, mulai dari SD, SMP, SMA dan lainnya
sekaligus dilaksanakan ataupun berbarengan, yaitu pada tanggal 21, 22, 23, 24 Juli 2025 ada 4 hari pelaksanaan simulasi untuk ANBK tahun 2025. Baiklah, kita coba langsung beralih ke ini untuk memperbaharui data infrastruktur. Kita pilih menu sekolah di sini. Nah, kita cek di sini ada identitas, ada tim teknis, ada infrastruktur. Kita cek kembali nama sekolah, email, kemudian untuk status pelaksanaan, moda pelaksanaan ini yang ditekankan di pengumuman tadi. Status pelaksanaan jika kita mandiri, ya biarkan saja mandiri, ataupun jika kita dulunya menumpang sekarang mandiri, silahkan pilih mandiri. Jika belum bisa pilih, silahkan hubungi tim teknis ataupun koordinator ANBK kabupaten kota masing-masing untuk dibuka akses supaya Bapak Ibu Prorektor sekolah bisa memilih status pelaksanaan maupun moda pelaksanaan ini. Kemudian tim teknis ada penanggung jawab, ya, nama kepala sekolah, NIP, telepon penanggung jawab, telepon kepala sekolah, kemudian nama proktor, email proktor, HP proktor, ya, tentu ini tidak perlu dijelaskan, teknisi begitu juga. Ini jika masih kosong silahkan diisi. Jika pun sudah terisi maka diperhatikan mungkin ada yang masih keliru. Kemudian sebelah kanan ada infrastruktur. Kita cek untuk komputer proktor. Jika di sekolah kita hanya satu komputer proktor, maka kita isi 1. Kemudian jumlah kepemilikan lab komputer. Jika ada lab, isi 1 lab misalnya. Kalau tidak ada lab, maka kosongkan saja. Jumlah klien, jumlah berapa unit Chromebook ataupun laptop yang tersedia di sekolah kita yang bisa dilakukan ataupun yang bisa digunakan untuk ANBK nantinya. Kita isi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ini yang khusus milik bukan pinjaman laptop guru, laptop kawan ataupun lain sebagainya. Jumlah suite nanti disesuaikan apabila ada hub. Ini mungkin kalau bukan menggunakan semi online mungkin tidak ada di sekolahnya. Jumlah akses point berapa? 1 misalnya akses point. Ini adalah router WiFi yang digunakan untuk pelaksanaan ANBK. Kemudian sumber listrik juga diperhatikan, ya. Untuk internet jika menggunakan Telkom CPD atau lainnya silahkan disesuaikan apa yang kita gunakan di sekolah. Bandwidth ini bisa dites, ya, untuk kecepatan download dan uploadnya bisa dites dengan menggunakan speed download nanti seperti biasa, speed test, ya, nanti disesuaikan saja. Kemudian jika sudah selesai kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Setelah simpan maka jangan lupa kita harus buat surat kesiapan. Surat kesiapan sudah tersedia, tinggal kita cetak, ya. Kemudian kita print ini, tanda tangan kepala sekolah, stempel, ya, tanda tangan kepala kelas, stempel, dan di upload kembali dengan cara klik di surat kesiapan, kemudian upload, pilih file yang sudah kita scan tadi, kemudian kita klik upload. Setelah upload nanti lapor juga kepada tim teknis ataupun koordinator supaya diverifikasi kembali oleh tingkat kabupaten. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya. Yang kedua, memilih status sudah, mengisi rincian komputer proktor klien dan ruang untuk menambahkan ID proktor. Kita coba lanjut ke menu berikutnya. Ada menu asesmen nasional, penjelasannya di sini ada fakta integritas, ya, nanti akan kita isi pada saat gladi bersih maupun ANBK utama nantinya. Kemudian komputer proktor seperti biasa seperti tahun-tahun lalu, untuk menambahkan komputer proktor kita buka di asesmen nasional, ya, kita klik komputer, klik komputer proktor, tinggal kita klik tambah saja di sini. Silahkan pilih sekolah dan jenjang. Karena di sekolah ini kebetulan ada yang menumpang, kita pilih dulu.
jenjang, pilih SD karena ada SMP yang menumpang di sini. Kemudian kita tambah jumlah klien, ada 29 di sini. Digunakan untuk satu ruang, ya, misalnya untuk satu ruang, kemudian nama ruangnya lab komputer. Ya, sesuai dengan yang ada di lapangan. Kalau ruang ANBK boleh juga, ruang 1 boleh juga, terserah. Kemudian klik simpan. Data sudah tersimpan. Oke, ini untuk SD Negeri 9 Dewantara ini sudah ada ID proktor, jumlah kliennya sudah kita sesuaikan sesuai dengan permintaan ataupun perintah dari laman dashboard pengumuman ini, mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Untuk ID proktornya ini sudah, kemudian kliennya yang belum muncul ini adalah password. Biasanya password akan diberikan pada saat akan dilaksanakan simulasi ataupun akan dilaksanakan gladi bersih maupun akan dilaksanakan untuk ANBK utama nantinya, ya. Kemudian pengaturan sesi ini belum bisa kita lakukan, ya, belum bisa kita lakukan. Ini belum ada nama pesertanya, belum muncul di sini karena belum belum disampling di web PYN-nya, belum disampling. Kemudian ini untuk menu-menu yang lain akan kita jelaskan nanti pada saat muncul data peserta, ya. Demikianlah untuk video kali ini, sudah kita jelaskan tentang apa itu view portal dan apa saja harus kita lakukan pada web view portal ini. Kemudian dilanjut dengan web ANBK, apa saja yang harus kita lakukan di web ANBK ini untuk persiapan simulasi, persiapan gladi bersih, bahkan untuk persiapan ANBK utama nantinya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa paham penjelasan yang singkat ini, ya. Besar harapan teman-teman bisa langsung bergerak, langsung bekerja supaya tidak ketinggalan, karena mengingat simulasi sudah sangat dekat sekali. Tanggal simulasi sudah sangat dekat sekali karena simulasi SD, SMP, SMA itu berbarengan jadwalnya, ya. Teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.